Siapa sangka di tahun 2026 itu bakal ada laptop baru 5 jutaan yang pakai prosesor Intel Pentium. Bahkan Bre-nya sendiri tuh kaget mereka harus ngejual laptop dengan prosesor Pentium ini, Bre. Ya ini karena AI yang jadi penyebab harga laptop jadi amburadul kayak sekarang. Tapi ya kun fayakun gitu ya. Yang terjadi sudahlah biarlah terjadi. Percuma juga kita kecam habis-habisan AI ini, Bre. Lah wong Wapresmu dukung AI kok. Oke, sekarang pertanyaannya, bisa apa laptop dengan Intel Pentium di tahun 2026 ini? Apakah masih layak dipakai? Tentu layak dipakai. Di sini konteksnya luas ya. Bukan ujuk-ujuk gamer hardcore atau 3D enthusiast pakai laptop ini. Kita tahu sama tahu, laptop 5 jutaan target marketnya adalah pelajar atau mentok-mentok ya buat pengusaha kecil non menengah yang workflow-nya itu aku yakin gak jauh-jauh dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan sebangsanya. Alah, kuno banget tahun 2026 masih ngomongin Office. Kalian yang berpikiran seperti itu harus sesekali napak tanah ya. Di luar sana itu masih banyak adik-adik kita yang bener-bener kudet dan gaptek. Jadi sebelum kalian jadi orang yang tone deaf di internet, mending ambil sudut pandang baru sebelum ngerespon sesuatu, Bre. Aku pribadi juga kesel sama harga laptop sekarang ya. Tapi kita cuma bisa yeping doang kan. Jadi pesan dariku ya buat yang udah punya laptop atau PC, jaga baik-baik aset berharga kalian. Dan buat yang belum punya dan butuh banget laptop buat belajar di harga 5 jutaan, mungkin Axio Hype Pay ini bisa kalian pertimbangkan karena punya ADP ekstra selama 3 tahun. Jelas, ini bikin Hype Pay jadi satu-satunya laptop dengan masa garansi ADP terpanjang di kelas laptop 5 jutaan, Bre. Secara looks, Hype Pay ini tampil dengan bahasa desain minimalis layaknya Axio Hype Series pada umumnya. Uniknya, ada semacam grill di kanan kiri keyboard ya. Jadi ya aku pikir cuma dummy grill alias bohong-bohongan. Ternyata spekernya beneran ada dong. Bodi laptop ini udah lumayan tipis di 18 mm, Bre. Dengan bobot yang terbilang enteng di 1,4 kg. Tentu ini masih cukup praktis buat masuk ke tas anak sekolahan ya. Asalkan pas pulang nggak bawa satu butir kelapa dari MBG. Build quality laptop ini ternyata di atas ekspektasi kita. Layarnya minim wobble, area keyboardnya juga terasa solid, nggak bonci ya. Terus engselnya juga ya nggak bunyi keringit-keringit. Ya overall build quality-nya menurutku sama sekali nggak cheap quality lah. Palingan tuningan engselnya aja yang masih kurang pas, terlalu keras gitu loh. Soalnya pas aku coba buka pakai satu jari, bodi bawahnya tuh masih ikut keangkat, Bre. Nah, soal percolokan atau portnya gimana? Di HP ini juga lumayan komplit. Port HDMI-nya full size. Jadi kalau mau presentasi pakai proyektor di kelas, tinggal colok HDMI-nya aja. Terus ada port jack combo audio. Terus ada slot micro SD card juga buat expandable storage karena SSD lagi mahal. Ataupun dipakai buat transfer file dari kamera atau HP. Terus port USB-nya total ada 5 buah ya. 3 port USB 3.0 Type A dan 2 port USB 2.0 Type C. Sayang bener ya, port Type C-nya masih data only, belum support power delivery. Jadi buat ngecharge masih bergantung sama adapter konvensional nih. Kita balik ke bagian layar ya. Ya not bad at all ya, karena masih dapat layar IPS ya, bukan TN ya, beresolusi Full HD di 1920x1080p dengan 60Hz refresh rate. Ya standar aja. Engselnya ini bisa dibuka rata 180 derajat, terus bezelnya juga lumayan tipis, terutama bezel atas kiri dan kanan. Sama sekali nggak kelihatan sebagai laptop 5 jutaan lah. Tapi buat kualitas panelnya memang nggak bisa bohong ya. Coverage gamut sRGB-nya masih di bawah 60%, angka brightness-nya juga nggak mantap-mantap kali ya kan. Maksimumnya ada di 273 nits dan minimumnya ada di 13 nits. Tapi kalau dilihat dari POV pelajar atau pengusaha kecil, spek layar begini udah lebih dari cukup, Bre. Kecuali ya lu pengusaha percetakan ya, baru dah cari panel yang seakurat mungkin biar pas lagi ngeprint kaos, before afternya tuh nggak jomplang. Turun ke bagian keyboardnya. Nilai plusnya power buttonnya ini terpisah ya. Keycaps-nya solid, minim rattle, bahkan buat spacebar-nya dan key besar lainnya juga minim rattle. Dan tactile-nya juga cukup berasa ya. Minusnya nggak ada backlit dan titik aktuasinya agak cetek. Overall buat pelajar yang baru mau belajar ngetik, ini laptop dengan keyboard yang ya cukup solid lah. Cukup enak juga buat ngetik lama ya. Touchpad-nya juga melebihi ekspektasi kami. Soalnya di awal aku tuh langsung pesimis ya pas ngeliat ukurannya yang cukup sempit di 5,1 inci. Tapi pas aku coba mainin gestur bawaan Windows, ternyata masih responsif dan cukup satset karena tipikal surface-nya ini cenderung licin. Nah sekarang kita mulai masuk ke pembahasan spesifikasi. Dari tadi udah aku mention kalau Axio Hype Pay ini pakai Pentium, tepatnya Intel Pentium Gold 6405U. Sebuah prosesor dual core 4 thread yang umurnya udah hampir 7 tahun. RAM di sini masih pakai RAM LPDDR3 tapi udah berkapasitas 8 GB, bukan 4 GB, bukan 6 GB. Yang berarti udah cukup lapang buat multitasking ataupun buka banyak tab di Google Chrome ya. Buat storage-nya aku pribadi agak kecewa. Pertama dia pakai interface M.2 SATA dan kedua kapasitasnya cuma dapat 128 GB. Come on Axio, masa pil pahit
pahit ini nggak boleh dipilih salah satu aja, malah dapet dua-duanya. Buat baterainya, kapasitasnya terbilang mini di 38 watt hours. Hasilnya di pengujian kami, baterai life-nya tuh nggak sampai 6 jam. Buat streaming YouTube selama 1 jam berkurang sampai 20%, dan buat charging time-nya bermodal adapter 40 watt, butuh waktu 2 jam lebih buat nge-charge sampai full. Soal performa, tentu ya, kita ngetes laptop ini dengan pendekatan yang agak berbeda dari laptop umum ya. Maksudnya laptop harga mungkin 6-8 juta ke atas gitu. Itu di 1 tahun yang lalu ya, karena 6-8 juta tahun ini pun speknya juga kurang gitu. Buat booting di Windows, perlu waktu sekitar 20 detik. Terus buat buka file Excel dengan 100.000 data, itu butuh waktu 9 detik. Kita juga tes buat buka PowerPoint yang berisi 4 slide, itu butuh 8 detik. Ya, masih lumayan sacet lah. Kalau lagi haptic, bisa disambil main game ringan macam Plants vs Zombie kayak gini ya. Buat loading time-nya sekitar 15 detik aja. Kalau mau bikin konten shorts video lucu-lucuan, kalian bisa pakai aplikasi CapCut, tapi previewnya di set medium aja biar proses scrubbingnya tuh nggak lag parah. Render time videonya masih oke lah ya. Video 1080p berdurasi 1 menit, beres dalam waktu 14 detik aja. Kita tes multitasking juga dengan buka 4 aplikasi secara bersamaan. Hasilnya RAM usage-nya udah tembus 90% plus-plus. Sedangkan kalau buat buka 10 tab di Google Chrome secara bersamaan, RAM usage-nya udah di atas 95% plus-plus. Sedikit kita ngebahas suhunya, bre. Pas kita bongkar, cooling systemnya tuh cukup proper ya. Soalnya ada juga ya laptop 5 jutaan yang cuma pakai passive cooling alias nggak ada kipasnya. Cooling system di sini terdiri dari 1 buah heat pipe, 1 buah kipas, dan 1 buah heatsink yang area exhaust-nya itu cukup luas, bre. Kalau berdasarkan sensor di pengujian Cinebench R15, suhu prosesornya itu cuma mentok di 53 derajat dengan TDP di 10 watt. Ini adem banget, bre. Kita juga ngerekam suhu permukaannya pas lagi tes render video di CapCut. Hasilnya area keyboard tuh cuma mentok di 34 derajat Celcius dengan titik hotspot di dekat exhaust yang sesekali tembus 40 derajat Celcius. Terakhir, seperti biasa, aku mau mention beberapa hal yang mungkin terlewat ya, mulai dari operating system yang ternyata udah dikasih Windows 11 Home teraktivasi. Tapi memang belum dapat Microsoft Office Home Student. Soal after sales-nya udah sempet ku mention di awal video kalau unit Axio HP ini punya garansi ADP Extra selama 3 tahun. Dan buat service centernya udah tersebar sangat luas sampai lebih dari 190 titik. Tapi yang perlu kalian perhatikan, bre, usahakan itu datangnya ke service centernya Axio Care Platinum biar urusan garansinya itu bisa cashless. Kita lanjut ngebahas koneksi wirelessnya. Tentu support Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya masih versi 5.1. Terus soal speakernya lagi-lagi di atas ekspektasi kita. Menurut Mas Bayu Banyuwangi selaku sound engineer di Kudetek, nilainya tuh 7,5/10 yang mana udah sangat baik buat sebuah laptop entry level 5 jutaan. Kalau webcamnya walau bisa rekam video up to 1200p di rasio 4:3, tapi buat kualitasnya menurutku masih di bawah webcam 1080p. Nilai plusnya webcamnya udah ada privacy shield-nya ya, biar nggak parnoan lah gitu. Dan berikut untuk sampel speaker dan juga webcamnya, bre. Ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari Axio HP dengan resolusi tertinggi di 1200p ya. Tapi ini memang aspek rasionya tuh 4:3 ya, aspek rasio yang jarang-jarang ada di laptop gitu. Biasanya kan 16:9 gitu kan. Untuk kualitasnya menurutku di harga 5 jutaan ini terbilang oke ya. Kalian bisa lihat ya, untuk noise di muka itu minim gitu ya. Biasanya webcam laptop di harga 10 jutaan ke atas pun cuma dapat 720p dan noise-nya tuh berasa gitu. Tapi untuk di Axio HP ini untuk kualitas webcamnya ya oke lah, mengingat harganya cuma 5 jutaan, bre. Ini buat kuliah online, meeting online, atau ya buat ini ya, video call gitu sesama teman kelas ini udah oke ya. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. BTW ini udah ada privacy shelter-nya ya. Jadi nggak parno lah gitu. Biar kalian nggak gampang, oh aku akan kena hack gitu.
Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. In this economy alias di era Ramageddon ini, laptop 5 jutaan ya begini adanya bre. Cuma dapat prosesor Pentium yang umurnya udah hampir 7 tahun. Tapi di luar spesifikasi, yang sebenarnya wajar banget di nomor 2 kan di era Ramageddon begini, Axio HP menurutku merupakan laptop yang layak banget dipertimbangkan buat kalangan pelajar ataupun pengusaha kecil. Desainnya oke, cukup slim dan cukup enteng, layarnya masih bisa Full HD, pakai panel IPS pastinya, percolokannya melimpah, build quality-nya juga rigid, dan RAM yang dikasih udah 8GB bukan 6GB ataupun 4GB. Terus speaker dan webcamnya juga cukup proper ya, dan terakhir after sales-nya dapat 3 tahun ADP ekstra. Terus ya itu susah banget ya buat nggak dipertimbangin gitu, karena harga 5 jutaan garansinya oke juga. Palingan nilai minus dari aku yang perlu dipikirkan ya soal baterainya ya. Mungkin kalau bisa dikasih baterai 50 watt hours itu bisa dipakai setengah hari full tanpa colok charger, karena kapasitas baterai di laptop ini ternyata terbilang boros bre. Jadi kira-kira itu dia bre untuk ulasan atau review lengkap dari kami mengenai Axio HP. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol hype supaya video kami bisa direkomendasikan oleh YouTube di beranda teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.